Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua, para sahabat, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu sukacita, karena kita percaya hidup kita dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari dalam pekan biasa ke-6. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan pastor yang menjadi narasumber kita hari ini, Pastor Joni Luntungan MSC. Kita sapa dulu, Pastor. Pastor Joni, apa kabar? Baik-baik dan dalam lindungan Tuhan di tahun Yubileum 2025. Puji Tuhan, baik adanya ya Pastor Joni. Ya, Terima kasih sudah berkenan menjumpai kita semua dan sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawali Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik dan Maha Setia, Engkau senantiasa menepati sabdamu. Semoga mata dan budi kami kau buka agar dapat memandang putramu terkasih yang kau tunjukkan kepada kami. Sertai dan berkatilah perjumpaan kami pada hari ini, dan semoga membuahkan banyak berkat bagi hidup kami dan juga berkenan di hatimu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Kejadian dan dari Injil Markus. Baiklah, marilah kita mulai perenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka, aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran Bait Allah. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu, air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu,
Sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Sahabat Al- host rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh pastor. Haleluya. Ale- Haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu,
Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan iman yang akan disampaikan oleh Pastor Joni. Sahabat Oase Rohani Katolik, tema yang saya ambil untuk Rabu hari biasa pekan ke-6, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 8 ayat 6 sampai 13, ayat 20 sampai 22, secara ringkas pesan yang mau disampaikan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan atau tidak akan menghancurkan, tidak akan meleburkan bumi lagi karena manusia seperti tadi yang dibacakan, sekalipun dalam kenyataannya hati manusia sungguh jahat. Tuhan akan menyelamatkan segala yang hidup dengan caranya. Seperti Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh karena ia adalah orang yang takut, adalah orang yang taat, adalah orang yang setia melaksanakan kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Bacaan Injil Markus 8 ayat 22 sampai 26. Sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita melihat sebelumnya, setelah pembunuhan Yohanes Pembaptis, Yesus telah melakukan macam-macam pelayanan kepada orang-orang Galilea. Ia sadar bahwa dirinya sudah menjadi sangat terkenal, populer di antara rakyat yang bersiap-siap mengangkatnya sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Di pihak yang lain, kekesalan para pemimpin agama dan Herodes sudah hampir mencapai puncaknya. Namun, pelayanan Yesus belum selesai. Ia tidak ingin kekacauan terjadi, maka ia pun mengajak para muridnya menyingkir dari Galilea sambil terus menyiapkan mereka menghadapi saat kematiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada bacaan Injil hari ini kita melihat penyembuhan di Betsaida. Satu-satunya kejadian di mana Yesus menyembuhkan secara bertahap, tidak seketika. Ini mau menunjukkan bahwa tidak semua penyembuhan yang Yesus lakukan harus terjadi seketika pada momen tertentu. Dalam kasus seperti pada hari ini, kuasa ilahi dapat terjadi secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan iman seseorang, seperti penyembuhan si buta terjadi dalam 2 tahap.
Seperti dikatakan pada tahap pertama, ia bisa melihat orang berjalan-jalan, tetapi tampak seperti pohon-pohon saja. Ia masih melihat orang secara kabur, sebagai benda-benda yang bergerak saja. Baru pada tahap kedua, yang didahului oleh Yesus yang menyentuh matanya, orang itu dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Pertanyaannya, apakah yang dapat dilihatnya dengan jelas itu? Sahabat oase rohani Katolik, seperti sebelumnya terjadi pada penyembuhan orang tuli dalam Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Tentunya untuk menghindari pemberitaan yang berlebihan atas penyembuhan yang dilakukannya. Tetapi gambaran ini juga dapat menunjukkan, dan ini yang penting, untuk melihat terang, manusia harus keluar dan menyingkir dari kegelapan duniawi dan berani datang kepada terang. Manusia harus melakukan eksodus, keluaran yang baru dari perbudakan dunia yang menghalangi manusia atau kita melihat dan mengenal dengan benar siapa sesungguhnya Yesus Sang Terang itu. Orang buta yang dibawa kepada Yesus itu, sahabat oase rohani Katolik, melambangkan diri kita manusia. Semua orang atau semua murid yang mempunyai mata namun tidak melihat. Di tahap yang pertama, seperti yang kita lihat pada orang buta yang disembuhkan, kita semua yang kebanyakan merasa dekat, akrab dengan Yesus dan firman-Nya, mungkin hanya melihatnya, merasa melihatnya. Namun yang kita lihat sebenarnya adalah bayang-bayang semu di tengah kehidupan gelap gulita. Seperti yang dialami si buta dalam Injil hari ini. Kita belum menyadari siapakah Yesus itu yang ada di hadapan kita, yang hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, karena penglihatan kita tertutup oleh kabut pemikiran-pemikiran sesuai pemahaman kita yang tanda petik bebal. Seperti para murid, pada tahap ini sesungguhnya kita masih belum mengerti siapakah Yesus yang sebenarnya. Seperti nanti besoknya, kemarinnya, pada tanggal 18 Februari dalam Injil Markus bab 8 ayat 21. Masihkah kalian belum mengerti? Ini pertanyaan Yesus. Sahabat oase rohani Katolik, pada tahap penyembuhan yang kedua, barulah menunjukkan kondisi pertumbuhan rohani para murid dan kita pengikut-pengikut Kristus. Yesus meletakkan tangannya sekali lagi ke mata orang buta, sehingga ia dapat melihat sesungguh-sungguhnya sebagaimana apa yang terlihat. Imannya bertumbuh sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia alami.
Dalam Injil Markus, penglihatan yang dikatakan jelas oleh si buta inilah yang membawa kita pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu ada pada Markus bab 8 ayat 29. Kita akan dengarkan besok pada hari Kamis tanggal 20 Februari. Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Sekalipun masih dengan pemahaman yang salah dan kurang sempurna. Tapi saudara-saudari, kita sudah dibawa pada kesadaran bahwa untuk menyembuhkan diri kita, kita harus membiarkan Tuhan berkarya sebebas-bebasnya atas diri kita. Markus bertujuan menunjukkan kebutaan kita di hadapan misteri Tuhan yang tersalib itu, supaya kita mau meminta dan memperoleh kesembuhan darinya. Akhirnya, penyembuhan orang buta di Betsaida akan menjadi sumber pengharapan seorang murid mengalami belas kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita, seperti yang kita yakini sepanjang tahun Jubileum 2025, menyembuhkan kita dari ketulian dan kebutaan kita. Kita harus membuat firman-Nya mengakar dan bertumbuh dalam diri kita. Kita harus jadikan Yesus porta santa, pintu suci menuju kepada keselamatan. Dalam iman, kita nanti melihat dan bahwa perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan Yesus menuju kemuliaan lewat salibnya. Pertumbuhan iman membuahkan kesembuhan tuntas akan kebutaan kita. Saat di mana kita benar-benar tahu apa yang kita butuhkan dan minta kepadanya. Saat itulah kita pun mampu mengakuinya sebagai anak Allah yang melulu hanya mencintai dan memberi dirinya bagi kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik, pertanyaannya, apakah kita menginginkan penyembuhan itu? Sudahkah kita melihat sesuatu? Dan kita percaya ketika Tuhan memutuskan bahwa Ia akan memulihkan kehidupan kita, percayalah Tuhan akan memulihkannya secara sempurna, komplit, dan total. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima Begitulah. kasih Pastor Joni untuk Nah, semua yang Pastor sudah sampaikan untuk kita semua. Kita diberi peneguhan dan penghiburan, Pastor, dan tetap percaya pada proses pemulihan dan penyembuhan yang Tuhan kerjakan ya, Pastor ya, untuk kehidupan ya, Mbak kita. Gil. Iya, sangat menarik. Nanti kita akan melanjutkan kembali, Pastor, bincang-bincang iman kita di sesi yang kedua. Sebelumnya kita akan jeda sejenak untuk mengakhiri sesi yang pertama. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan perbincangan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Pastor Joni Luntungan MSC dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami lanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin memberikan masukan, saran, ataupun sharing iman dapat disampaikan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, Pastor Joni, kembali ke renungan kita. Setelah tadi di sesi pertama, Pastor sudah menjelaskan bahwa proses pemulihan, proses penyembuhan itu bertahap seperti itu ya, Pastor ya. Silakan Pastor, boleh dilanjutkan kembali renungan iman dari Pastor, bagaimana kita menjalani proses yang sedang Tuhan kerjakan. Sahabat Oase Rohani Katolik, dalam pengalaman ya kita seringkali datang kepada Tuhan, mohon bantuan dan pertolongannya Iya, pada saat sakit, mau menghadapi ujian, di saat bisnisnya lagi lesu dan lain-lain sebagainya, atau relasi sebagai suami istri ya ada dalam ketegangan dan sebagainya. Nah, kita datang kepada Tuhan, mohon bantuan dan pertolongannya. Bahkan mungkin dengan sikap seorang anak yang merengek-rengek. Mungkin juga ada orang yang datang kepada Tuhan oleh karena iman dan kepercayaannya. Dia tahu Tuhan sanggup menyelesaikan segala-galanya dan tidak ada di luar Tuhan yang mampu ya memberikan penyelesaian atau way out, jalan keluar atau pemberesan dari masalah kesulitan yang saya hadapi. Akan tetapi kita tidak dapat membohongi fakta bahwa ada orang juga yang datang kepada Tuhan karena ada maunya, karena susah, karena sakit, dan lain-lain sebagainya. Dikala semuanya aman, jalan lancar, terjamin, ada segala-galanya, ya seringkali Tuhan Allah itu tidak masuk dalam kamus kehidupannya. Ya seringkali Tuhan Allah itu hanya disebut, dicari ya, tapi Pak. tidak menjadi kekayaan pribadi. Cara kasar boleh dikatakan tidak menjadi ya mungkin sahabat. Seperti di saat kalau saya mau ganti pakaian, mana yang saya perlu saya keluarkan dari lemari. Kalau saya tidak butuh, saya simpan. Nah, seringkali Tuhan Allah itu dilemarikan. Tuhan Allah itu dipeti eskan. Dikala perlu, kita memanggil, kita Panggil. mengambil seperti makanan dari ya freezer atau kulkas dan seterusnya. Kita tidak dapat membohongi bahwa kita datang kepada Tuhan pada saat ya, ada maunya saja. Dan akibatnya apa? Ketika apa yang kita atau dia mau dan inginkan itu tidak belum didengarkan, dia hilang. Dia meninggalkan Tuhan. Dia berpaling dari Tuhan. Bisa juga Apakah Pastor ya. cara itu, cara kita berterima kasih kepada Tuhan yang sebenarnya tanpa kita sadari telah tunjukkan begitu banyak kebaikan dan cinta tak terhingga tanpa batas, tanpa kita meminta lebih dahulu. Kita mulai ya real saja, konkret. Kalau pagi hari saya bangun, apakah malam sebelumnya saya minta kepada Tuhan? Besok pagi kita dapatkan secara gratis.
Sahabat Oase Rohani Katolik, belas kasih Tuhan Yesus seperti juga yang ditonjolkan atau yang diutamakan di tahun Yubileum 2025. Sebagai peziarah pengharapan, saya tambahkan yang kreatif, semoga kita percaya akan belas kasih Tuhan sebagaimana juga yang Dia tunjukkan lewat penyembuhan orang buta di Betsaida dalam kisah Injil hari ini. Penyembuhan itu terjadi karena si buta datang dan mohon kepada Yesus. Dan ia disembuhkan. Demikian juga dengan kita. Datang kepada Yesus bukan saja pada momen-momen krusial, pada momen-momen yang sangat ya mungkin menyedihkan, pada momen-momen yang sungguh membebani, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Baru kita ingat, baru kita datang, baru kita masukkan selembar, dua lembar uang dan lain sebagainya, dan diintensikan dalam misa. Tapi kalau semua seperti yang saya katakan tadi, semuanya berjalan baik, lancar, makan ada, minum terjamin, ya, mau ke sana, mau ke situ dengan mudah, semuanya ada, fasilitasnya serba lengkap. Betapa seringkali bahkan betapa banyak kali Tuhan Allah itu kita lupakan. Iya, Pastor. Jadi kita memang mesti percaya ya, Pastor ya, dengan proses dan cara Tuhan ya, proses untuk menjawab doa kita ya, Pastor ya. Ya, Termasuk mungkin juga butuh kesabaran juga ya, Pastor, untuk iya, waktu Tuhan. karena Tuhan punya cara kan, walaupun manusia minta hari ini, kalau boleh langsung hari ini, Iya, ya. saya teringat dengan tadi Pastor di sesi pertama juga ada menyebutkan bahwa kita harus membiarkan Tuhan berkarya sebebas-bebasnya atas hidup Iya, kita. Itu apa maknanya, Pastor? artinya ya itulah cara Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kan. Hmm. Artinya Tuhan sebebas-bebasnya. Mungkin dia mau menyadarkan, dia mau membuat kita jadi lebih baik lewat peristiwa yang tidak menyenangkan. Hmm. Tidak selalu Tuhan seakan-akan memberikan coklat. Mungkin juga ya makanan seperti yang pahit-pahit tetapi menyembuhkan. Iya, Manusia terus seringkali kan cenderung mau yang sedap ini, yang enak, ya dan lah semuanya. Pokoknya yang tidak membuat sakit, yang tidak membuat menderita, yang dan lain-lain sebagainya. Tetapi lewat penderitaan, lewat pencobaan, ya hidup kita semakin dimurnikan. Kualitas iman kita menjadi murni bukan lewat peristiwa-peristiwa di mana kita disanjung, di mana kita orang-orang yang banyak orang kudus yang seperti kita lihat kan, Paulus ya dulu penjahat, tetapi mengapa boleh menjadi seorang rasul yang besar dan salah satu dari dua soko guru gereja di samping Santo Petrus. Kita lihat juga Santo Agustinus, ya, betapa mamanya Santa Monica mendoakan sampai terus ya. lututnya, ya, yang kita peringati pada tanggal ya bulan Agustus ya Agustinus. Hmm. Ya. Orang yang masa lampaunya gelap bahkan punya anak di luar nikah. Hmm. Tapi mengapa boleh menjadi seorang pujangga, ya, bahkan seorang yang mendirikan sebuah kongregasi Ordo Santo Agustinus. Itulah Tuhan punya cara. Belum lagi orang kudus lainnya. Maria Magdalena ya, dianggap sebagai wanita pelacur. Tapi kemudian menjadi Santa Maria Magdalena. Dan ini membutuhkan tentu proses.
tidak Iya, serba instan. tidak instan ya. Itu menunjukkan juga karya Tuhan yang jauh melampaui akal pemikiran Iya, manusia, ya, betul, Pastor. betul ya itu. Hmm. Dan tadi juga di sesi pertama kita juga ada mendengar Pastor berkata, salah satu caranya kita bisa bertahan menjalaninya itu tuh menjadikan firman Tuhan tuh harus bertumbuh dan berakar dalam Iya, hidup ya. kita. Artinya firman bukan sekedar ya sebuah pengetahuan ilmiah kan? Ya. Mungkin kita sudah berkali-kali membaca kitab suci, mulai dari kitab ya Genesis, Kejadian, Perjanjian Lama, sampai ke bagian terakhir dari Perjanjian Baru, ya kitab Wahyu, Apokalips dari Santo Yohanes Penginjil. Kita tahu segala-galanya, ya. Bahkan mungkin kita mempunyai gelar akademik sampai S3 tentang kitab suci. Tentu semua itu baik, tapi kalau hanya sebatas pengetahuan dan kita tidak menjadikan kitab suci sebagai makanan, ya, sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan primer kehidupan kita, maka kitab suci itu mubasir, hanya diketahui. Hmm. Jadi perlu juga ya Pastor kita sebagai orang beriman dalam keseharian kita menjadikan mungkin kebiasaan untuk membaca Ya, kitab ya. suci ya Pastor. Kemudian Pastor saya ingin bertanya juga di sesi pertama, di bacaan pertama tentang Nabi Nuh, itu kan ada disebutkan juga setelah air bah surut, setelah semuanya pulih kembali, ada kehidupan kembali, Nabi Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban pada Tuhan. Apakah memang kita pun juga harus meneladani Nabi Nuh seperti itu, Pastor, jika kita mendapatkan berkat atau dikabulkan permohonan kita, kita memberi ungkapan syukur pada Tuhan, Pastor. Ya tentu itu biasanya kan terjadi. Manusia biasanya kan langsung mulai dengan ya ngamen, mulai dengan minta, mulai dengan ini supaya tidak sakit, supaya ini. Tetapi jarang manusia mulai terima kasih Tuhan, saya boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena suami saya sehat. Terima kasih Tuhan karena istri saya baik, setia. Terima kasih Tuhan hal-hal yang praktis Hmm. sebenarnya. Terima kasih saya boleh bangun pada pagi hari ini. Terima kasih saya boleh ya masih mendapatkan kesempatan kerja dan seterusnya. Sekarang ini kan kehidupan kita semua sama tahu kan, kehidupan bukan makin hari makin ringan, tetapi kehidupan ya dengan segala macam ya di Berat era dan kompetitif ya. iya seperti ya, dan lain-lain sebagainya kan betapa banyak yang di PHK-kan ya Ya. dengan ya, situasi konkret sekarang kan pajak demikian dan seterusnya, belum lagi situasi politik yang masih dalam tanda tanya. Ya, kita punya seorang pemimpin negara yang baru, ya, Qofadis Indonesia. Akan kemana Indonesia? Kita semua belum tahu. Tapi ya sudah, kita letakkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan seperti Nuh, dan sesudah mengalami, dia panjatkan syukur. Dan Am- pada akhirnya saya ingin mengatakan, mari kita belajar dari negara Amerika Serikat dan negara bagian Florida. Ya, mata uang dolar mulai dari 1 sampai ke dolar yang mata uang kertas dengan warna yang sama, dengan ukuran yang sama. Pada setiap lembaran ada tulisan In God We Trust. Mata uang dolar, US dollar. Dan semoga itu bukan sekedar ya slogan untuk diucapkan. Seperti juga ya para pencinta devosi kerahiman ilahi. Ya. Jesus, I trust in you.
Pas ini. Tapi bagaimana trust itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar ya rangkaian kata-kata yang indah Hmm. dan tidak dikonkretkan. Nah, demikian juga dengan dikatakan Nuh. Dia tahu dia selamat itu bukan karena jasa dia, bukan karena dia orang baik, bukan karena dia berprestasi, tapi semua karena kemurahan hati Tuhan yang melihat dan tahu ini orang yang pantas dicintai. Ya, terima kasih Pastor untuk penjelasan, peneguhan yang Pastor berikan. Semoga kita selalu berpegang juga ya Pastor ya tadi Jesus I trust in you dan kita tidak lupa untuk bersyukur untuk setiap berkat-berkat kecil yang menunjukkan kasih dan pemeliharaan Tuhan ya Pastor Ya, kita. Tak terasa, Pastor, kita sudah hampir sampai di akhir acara kita. Apakah boleh diberikan kembali poin-poin kesimpulan renungan iman kita hari ini, Pastor? sahabat oase rohani Katolik, seperti yang sudah saya katakan, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami. Itulah tema. Kenyataannya, kita adalah orang-orang dosa, kita adalah orang-orang yang sakit secara spiritual, mungkin juga ya secara ya fisik dan seterusnya. Dan kita percaya kesembuhan, pembebasan dan keselamatan kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Amin. Namun dari pihak kita dituntut kita beriman. Nah, iman itu bagaimana? Banyak kali saya mengatakan, iman disandingkan dengan amin. Iman tanpa amin adalah iman yang tidak berbuah. Sedangkan iman yang diaminkan, artinya iman yang diwujudkan, yang diejawantahkan dalam tindakan dan perbuatan adalah iman yang berbuah, adalah iman yang sungguh-sungguh bermakna. Seperti kita lihat pada Nuh. Demikian juga pada si buta yang dicelikkan matanya. Dan kita mulai dengan datang kepada Yesus dan mohon sambil bersyukur. Itulah inti kehidupan kita. Kita dapatkan dari Tuhan dengan gratis dan sekali kelak kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan tentu lewat kehidupan beriman dan iman yang sungguh-sungguh berkualitas. Ya. Baik, terima kasih Pastor Joni untuk semuanya yang sudah disampaikan, permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga kita semua, sahabat Oase Rohani Katolik, iman kita pun terus bertumbuh. Jika tadi seperti Pastor bilang kita selalu setia untuk datang pada Yesus dan mendengarkannya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang, marilah kita siapkan hati, kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat dari pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, doa penutup, saya mengambil doa tahun jubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu, Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang akan menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta
dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan kejahatan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudara, para peziarah pengharapan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Terima kasih memberkati. Pastor Joni untuk semua permenungan iman yang sudah diberikan di Oase Rohani Katolik kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan semangat terus dalam berkarya dan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.